Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, calon penghuni surga. Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, berbeda suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat Insinyur Soekarno berkata, perbedaan-perbedaan itulah yang dapat menimbulkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan tentang orang Jawa, orang Sulawesi, Sumatera maupun daerah lainnya, tetapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Masih ingatkah kita hadirin ketika warisan budaya bangsa kita, cipta karya anak bangsa, diklaim bangsa lain sebagai warisan budaya mereka? Masih senantiasa membelenggu kita ketika tenaga kerja asing dan asing lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Masih ingatkah kita hadirin ketika bendera bangsa ini dicetak terbalik oleh oknum bangsa tetangga, spontan rakyat Indonesia geram dan marah. Hal ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme belum mati di dalam dada. Namun kini hadirin, rasa nasionalisme itu mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembiaran dan berita semakin marak di media massa, pertempuran antar pelajar dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah solusi kita dalam menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, nasionalisme dalam konsep Al-Quran. Dengan rujukan Quran Surah Al-Imran ayat 103.
senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah, terkhusus untuk mencintai tanah air kita dan melarang kita untuk bercerai-berai. Wala taqarrabu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi Al-Farasawi dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau terpecah belah ialah kuntum ada'an, apabila kamu berselisih. Imam Jalaluddin Al-Ma'ali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 4 halaman 371 menjelaskan bahwa fa innal firqata ala katum wa li jam'atin najahun, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Generasi muda harus menjadi pelopor persatuan, sebagaimana generasi muda 1 abad silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Marilah kita bersatu padu mencintai tanah air kita. Hadirin rahimakumullah, masih terngiang di benak kita ketika pagelaran pesta olahraga akbar Asian Games diselenggarakan di negara kita. Seketika perbedaan suku menjadi luruh ketika atlet nasional kebanggaan Indonesia menggunakan seragam merah putih. Mereka yang berasal dari Jawa, Bali, Sumatera, dan lainnya bersatu padu mengharumkan bangsa Indonesia. Mereka mengeluarkan semangat persatuan dan kesatuan demi mencintai tanah airnya. Sebagaimana Panglima Besar TNI Indonesia Jenderal Sudirman, robek-robeklah badanku, foto-fotolah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi merah putih akan tetap hidup dan menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Oleh karena itu, marilah kita bersatu padu mencintai tanah air Indonesia, karena umat Islam bersaudara. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10.
rasa persaudaraan tersebut hadirin, hendaknya kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia. Karena Indonesia tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita hidup, dan tempat di mana kita akhir menutup mata. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ibu Sub dalam lagu berikut ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Hadirin, marilah kita bersatu padu mencintai tanah air Indonesia. Karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagai kesimpulan dari syaratan kami, nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air yang harus tertanam pada diri insan manusia. Dalam rangka memandang pentingnya merawat nasionalisme tersebut, persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama dalam mencintai tanah air kita. Hadirin, itulah syaratan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, duduk sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan peserta kita.